يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami pada kesempatan kali ini akan membawakan kisah nyata seorang petani timur yang di mana kisah ini unik dan langka ditemui. Suatu pagi yang cerah datanglah seorang wanita menemui tukang penggali kubur untuk memintanya menggali sebuah liang lahat. Setelah kuburan digali, maka berselang beberapa lama datanglah jenazah beserta orang yang diiringi. Hanya segelintir orang yang datang melayani jenazah tersebut. Ketika hendak membuka keranda dan menempatkan jenazah di liang lahat, pada saat itu Allah menggerahkan kepada si tukang penggali kubur penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh semua orang, yaitu dia melihat di kuburan tersebut terdapat tanaman surga dan dua orang malaikat yang mengambil mayat tersebut. Sontak saat itu juga si penggali kubur ketakutan setengah mati, ia bergetar dan pingsan. Saat terbangun dari pingsannya, orang-orang menanyai tentang apa yang terjadi kepada si tukang gali kubur tersebut. Si tukang gali kubur tersebut menjelaskan semua yang telah dilihatnya tadi, tetapi tidak ada orang yang percaya tentang apa yang dialami oleh seorang tukang gali kubur tersebut. Ia menganggap tukang gali kubur tersebut terlalu banyak berimajinasi. Tukang gali kubur tersebut pun lalu mencari seorang wanita yang tadi memintanya menggali liang lahat, tetapi sayangnya wanita tersebut telah pergi. Beberapa bulan kemudian, wanita yang tadi memintanya untuk membuatkan menggali liang lahat datang lagi dan meminta kepada tukang gali kubur untuk menggali liang lahat. Setelah beberapa lama menggali liang lahat, maka datanglah seorang jenazah lagi. Hal yang sama terjadi kepada tukang kubur tersebut ketika akan menaruh jenazah kepada liang lahat. Ia melihat liang lahat tersebut seperti taman-taman surga dan ada dua orang malaikat yang datang mengambil mayat tersebut. Itu juga membuat tukang kubur tersebut takut dan gemetar. Tapi kali ini ia tidak pingsan sama sekali. Tukang kubur tersebut langsung bertanya kepada wanita tersebut yang memintanya untuk menggali liang kubur. Ia ingin bertanya siapakah dia, dari mana asalnya dia, apa amalan yang dia lakukan. Dan wanita itu menjawab, pergilah, aku sedang ditimpa musibah. Tukang kubur bertanya, apakah musibahmu? Aku kehilangan anakku dan hari ini aku telah kehilangan lagi yang satunya. Tukang kubur itu pun bertanya lagi, oh berarti mereka adalah anak dulu aku mencari. Wanita itu menjawab, kenapa kau mencariku? Tukang kubur menjawab, demi Allah, dulu pada saat mayat yang pertama aku telah melihat. Saat menguburkan mayat pertama, aku melihat yang lahatnya berubah menjadi taman-taman surga, dan ada dua sosok malaikat yang mengambil mayat tersebut, dan itu juga terjadi pada mayat yang kedua. Apa amalan yang ia lakukan sehingga Allah menganugerahkannya hal yang tersebut? Si ibu menjawab, mereka keduanya adalah anak. Mayat yang pertama adalah Adam. Ia adalah seorang penuntut ilmu. Sedangkan yang kedua adalah kakaknya
Dia yang menutupi sebuah kebutuhan adiknya untuk mencari ilmu. Kemudian tukang kayu tersebut pun ketika mendengar perkataan dari sang ibu, tukang kayu tersebut langsung berhenti dari pekerjaannya untuk mencari, untuk belajar ilmu agama. Ketika sampai di masjid, tukang kubur tersebut langsung bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, aku ingin menuntut ilmu, ajari aku ilmu agama." Maka Syekh tersebut berkata, "Wahai fulan, umurmu telah melebihi 50 tahun. Apa yang kamu lakukan di masa mudamu? Pasti ada cerita di baliknya. Ceritakanlah kisahmu, wahai fulan." Maka si tukang kayu kubur tersebut menceritakan kisahnya kembali kepada Syekh tersebut tentang cerita langka yang dia alami. Maka belajarlah si tukang kayu kubur tersebut kepada Syekh dan menjadi ulama besar, yaitu beliau adalah Syekh Abdul Rahman Al-Hafar. Al-Hafar di sini yang berarti tukang kubur. Hikmah dari kisah di atas yang bisa kita ambil adalah kisah tentang motivasi, tentang tolong-menolong yang serta kerjasama yang baik dalam kebaikan, yaitu seorang adik yang menuntut ilmu syar'i dan seorang kakak yang menjadi tukang kayu. Ketika sedang berjuang keras menuntut ilmu syar'i, menghabiskan waktu mudanya dan berpisah dari kedua orang tuanya, tetapi dia ridho dan berpisah dan punya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di balik usaha seorang adik tersebut menuntut ilmu, ada seorang kakak yang bekerja keras membanting tulang untuk memenuhi kehidupan adiknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah